Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang rahasia pakan penggemukan yang bisa bikin leher sapi lebih kelihatan kekar, kemudian juga berisi. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis-jenis bahannya yang bisa mempercepat ataupun bisa memperbesar postur leher sampai ke bagian postur badan bagian bokong. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, dari segi leher sangat berisi sekali, selain berisi juga lebih tebal, lebih mengembang. Untuk caranya biar kelas pemula itu mempunyai kelas bakalan seperti yang berada di kandang sini ataupun seperti yang berada di depan saya ini, teman-teman harus berinisiatif memberikan pakan-pakan pendongkrak, memberikan pakan-pakan bergizi yang mempunyai kandungan yang bisa mempercepat pertumbuhan ataupun pengembangan. Posturnya dari segi leher juga sudah ada peningkatan, ini lebih mengembang. Kemudian selain lebih mengembang, dari prospek badannya juga lebih padat berisi. Teman bisa langsung mengikuti ataupun bisa langsung meniru. Yang bahan pertama saya jelaskan terlebih dahulu dari bagian yang berada di depan saya itu. Untuk khasiatnya dari bahan yang pertama mempunyai manfaat yang bisa menguatkan tulangan kaki sampai ke bagian leher juga lebih bagus dan bisa mempercepat pertumbuhan. Ini di sini mengandalkan dari jenis vitamin lur ataupun bubuk yang berkhasiat yang bisa menjaga stamina tubuh sapi ataupun kelas bakalan itu tetap terjaga, terjamin kualitas kesehatannya. Dan untuk warnanya pun di sini sedikit berbeda, yaitu putih agak ke silveran tapi mempunyai kandungan vitamin kemudian juga mineral yang sangat bagus sekali untuk perkembangan ataupun pertumbuhan dari kelas-kelas sapi bakalan sampai ke kelas peditan. Untuk jenisnya menggunakan dari mineral SP. Nih seperti ini. Untuk kemasannya itu warna putih dengan harga mulai dari 20.000. Seperti ini bahan yang pertama. Sedangkan untuk bahan yang kedua berada di karung ini. Untuk fungsi dari bahan yang kedua ini mempunyai manfaat yang sangat bagus sekali untuk postur badan. Bisa menebalkan, kemudian juga lebih padat. Seperti yang tadi dari bagian leher saya pegang lebih padat, lebih berisi berkat memberikan rutin jenis bahan yang kedua. Ini saya perlihatkan dari jenis bahan kedua. Di sini menggunakan pakan alternatif sederhana tapi mempunyai manfaat yang sangat bagus sekali untuk proses pengembangan ataupun memadatkan kualitas daging. Ini cocok sekali untuk kelas sapi potong, pedaging maupun dicampurkan untuk pakan harian. Untuk harga per kilo mulai 1.000 sampai ke 3.500 tergantung dari kualitasnya, yaitu berupa dari bekatul ataupun ampas dari limbah padi beras atau beras padi. Ini seperti ini. Ini bahan yang kedua mengandalkan dari bekatul. Sedangkan untuk bahan yang ketiga di sini sedikit berbeda, yaitu ditutup menggunakan tutup tong supaya dari kualitas bahan yang ketiga ini lebih terjamin, karena untuk manfaatnya ke ternak itu bisa mempercepat penggemukan, kemudian juga bisa menambah berat badan ataupun bobot itu lebih maksimal. Ini cocok sekali sebagai pakan untuk proses penggemukan. Nih ya, di bagian bawah ini tinggal sedikit saya perlihatkan dan saya jelaskan supaya teman-teman
bisa meniru ataupun bisa mengikuti untuk resep yang ketiga. Ini seperti ini. Untuk bahan yang ketiga mengandalkan jenis dari pakan jadi ataupun berupa konsentrat. Untuk konsentrat sendiri yang diterapkan di sini sedikit berbeda dari konsentrat yang lain, yaitu menerapkan jenis dari produksi Primavit UD Handoyo Blitar. Untuk takaran pemakaian dari 3 bahan yang saya sebutkan tadi, dari konsentratnya per sapi itu 2 gayung seperti ini atau rata-rata kurang lebih 2 kiloan. Untuk dari vitamin premiknya itu 1 sendok per setiap kita mencombor, dari segi comboran basah ataupun jenis dari minuman. Sedangkan dari bekatulnya itu pemberiannya 1 kilo per sapi. Rata-rata di kandang sini dari kelas bakalan sampai ke kelas petotan pemberiannya sama, ataupun pemberian takaran comboran sama, yaitu 2 kilo tambah 1 kilo 3 kilo 3 kilo comboran ataupun 3 kilo takaran plus ditambah dengan air mineral. Seperti itu. Soal perawatan di kandang sini juga sedikit berbeda agar kesehatan tulangan badannya itu tetap terjaga, kemudian postur badannya ataupun bulu sapinya itu tidak mengalami gatal-gatal, gudiken ataupun jenis-jenis penyakit kutu yang lainnya. Di sini rutin membersihkan ataupun memandikan dengan menggunakan sampo ataupun jenis pembasmi kutu yang sering diterapkan ataupun sering digunakan untuk pembasmi kutu itu berupa dari Peditok, obat kutu yang bisa membasmi ataupun bisa menghilangkan jenis penyakit-penyakit kulit. Selain dari kesehatan badannya, kita harus perlu juga memberikan jenis vitamin alami yang bisa membasmi parasit penyakit dalam tubuh sapi, terutama buat kelas pemula yang mempunyai sapinya itu makannya lahap dari berbagai jenis comboran, pakan kering dan hijauan, tapi tidak kunjung gemuk ataupun masih kurus. Penyebabnya itu terkena dari iritasi ataupun penyakit dari virus cacingan. Dan untuk cara pencegahannya ataupun cara pengobatannya sangat simpel sekali. Di sini saya akan perlihatkan dari batangnya beserta daun dan buahnya yang mempunyai manfaat yang bisa membasmi parasit cacingan. Nih, untuk tempatnya sendiri di bagian sebelah sini teman-teman. Nih bagian bawah, ini ada sedikit tanamannya biar teman-teman kelas pemula lebih paham, kemudian juga bisa meniru. Untuk bahannya seperti ini ataupun tanamannya seperti ini. Ini dari jenis pohon pepaya. Ini daunnya, sedangkan buahnya berada di sebelah atas itu. Untuk cara pemberiannya ataupun cara pemakaiannya untuk membasmi cacing itu dari buah yang masih muda, yang mempunyai getah banyak, itu bagus untuk pembasmi ataupun pencegah agar jenis infeksi ataupun jenis parasit cacing itu segera mati. Sedangkan dari batangnya seperti ini bisa diolah, yaitu dengan cara diaplikasikan untuk pakan pengganti rumput hijauan di musim kemarau seperti ini. Dan daunnya sendiri juga mempunyai khasiat yang sangat luar biasa untuk ternak sapi ataupun ternak yang lain, yaitu bisa menambah nafsu makan, mempengnemangan lur. Nih bahannya seperti ini dari batangnya, buahnya di bagian atas yang berada di sebelah saya ini. Seperti itu untuk bahan-bahan yang diterapkan di sini buat ke teman-teman yang pengen meniru. Yang terakhir mengandalkan dari batang pepaya beserta daun dan buahnya. Sekilas semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.